Tapi benar-benar jadi ini bagi kita semua ya. Beliau dulunya bahkan pernah jadi bandar, bahkan video luar biasa gitu ya. Ini kalau di Google pasti semuanya muncul. Ustaz Denis ini alhamdulillah memutuskan untuk hijrah di tahun 2017 dan belajar di Pondok Pesantren Darul Tauhid miliknya Indonesia Masir atau Akim. Periode sebelumnya Akim yang ngisi ya, kita alhamdulillah sekarang Denis yang ngisi. Alhamdulillah ya, dulu gurunya sekarang gurunya juga ya. Terus kemudian beliau dilanjutkan kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UNSUD. Beliau aktif sebagai kader di Yayasan Dakwah yang dipimpin oleh Agif dan terlibat dalam urus pendidikan tingkat SMP di Quran Islamic Homeschooling ya. Selain itu, Denis juga menggunakan media sosial. Ini TikToknya udah jutaan. Saya sampai sebelum hari ini MC saya buka dulu scroll TikTok Denis. Ya Allah, tapi yang video-videonya isi saya. Ini siapa yang lihat isi saya video-videonya? Tidak apa ya. Beliau aktif di TikTok dan media sosial sebagai dakwahnya beliau. Kemudian cara penyampaiannya juga luar biasa, sangat sudah dipahami dan tentunya bagi generasi muda masuk banget. Kayak kira-kira ini generasi muda, pokoknya kayak kira-kira ini Pak, kayak kira-kira ini Pak, ya pokoknya ya, cocok dengan generasi muda ya. Kemudian Denis juga menceritakan perjalanan hidupnya lewat sebuah buku yang dia tulis dengan judul Perjalanan Mencari Allah. Dia juga menulis buku berjudul Jangan Menyerah Tuhan Tak Pernah Meninggalkanmu, dan buku ini menjadi salah satu metode dakwah Denis. Ikan bandeng enak dimakan. Cakep. Denis yang datang, tausiahnya dipersilahkan. Mantap. Baik, tadi saya udah jadi mau selfie dulu sama Denis. Boleh. Boleh? Boleh. Saya pengen selfie dulu. Boleh. Apalagi bisa selfie, emang ini warna lihatnya MC ini kelihatan ya? Di sini kelihatan. Jangan ini ya. Terlihat bedanya ya. Ini pas lihat MC, Ivan mau izin tadi. Ya, boleh. Bener ya? Masya Allah, betul, Pak Ustaz. Maka silakan. Nggak pernah main siang-siang ini. Silakan, izin sebentar. Body channelnya, saya masuk nih. Kita masuk di channelnya Pak. Dia madepnya ke sana kok. Oh, madep lu body sendiri dong. Iya. Ngapain madep ke sini? Oh iya bener. Sudah kedengaran jelas suaranya? Jelas. Baik, kita awali dulu dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkatilah majelis ini ya Allah. Amin. Berkati rezeki yang kami dapat dan juga dari sini ya Allah. Jadikan perpanjangan rezekimu kepada pasangan, kepada anak-anak kami, kepada orang tua kami ya Allah. Jangan biarkan kami pulang dari majelis ini dalam keadaan Kau belum mengampuni dosa kami ya Allah. Dan izinkan kami kelak pulang ke hadapan-Mu dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala pujian yang kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah bisa ngaji bareng sama teman-teman Astra Daihatsu di Karawang ya. Ini yang Assembly. Buat dia semblai. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad. Allahumma sholli salim alaihi. Para keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan semoga dosa kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah.
salam tasik kami khusus pada Bapak Kurniawan Rahardono. Nah, jadi ada contekan ya. Sengaja ya ditinggalin ini. Bapak M. Amin, Bapak Bayu Ratu, Bapak Ivan Bahtiar, ya, beserta seluruh jajaran manajemen PT Asadias Motor Karawang SMT Plan. Dan buat semuanya yang izin tanpa mengurangi rasa hormat yang belum bisa disebutkan satu persatu, maafin ya. Karena yang paling penting bukan disebut sama si Koko, tapi dimuliakan oleh Allah. Ya. Si Koko mah kieu kayak Koko yang jualan handphone ya. Bisa tambah apa? Baik, ya, saya tadi tanyain lagi judulnya, kemarin sudah diinfoin, terus tadi ditanya lagi, jadinya mau bahas apa katanya? Mudanya bahagia, matinya masuk surga, begitu kan? Saya ingat sama Anda dulu adalah slang. Kecil disuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah itu lebih sempurna ya. Walaupun ada sebagian yang mesti kita luruskan. Tapi kalau pertanyaannya, bisa nggak kita dari lahirnya mulia, bahagia, meninggalnya juga ke surga? Bisa. Yaitu caranya, ya Islam itu caranya, tidak ada cara lain. Ya. Demi Allah, kita ke ayatnya dulu ya. Quran surat ke-16 An-Nahl ayat 97. 16.297 Surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, man amila sholihan, barang siapa beramal soleh, min dzakarin aw untha, baik dia laki-laki atau perempuan, fahuwa mu'min, lalu dia juga beriman, ya. Maka lanjutannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Ya. Jadi kalau di situ kenapa tidak ditulis bahagia? Karena orang bahagia, orang maksiat dia bisa bahagia. Ya. Tapi Allah tidak ridho dengan kebahagiaannya. Kebahagiaannya ujung-ujungnya membawa sesuatu yang tidak baik dan bahkan ada mendapat kehinaan. Jangan pikir orang selingkuh itu tidak bahagia, tapi ujung-ujungnya ya kena batunya, ya. Nah makanya di sini hayatan thayyibah, karena kalau hayatnya kehidupannya sudah jadi kehidupan yang baik, ya Allah nggak perlu komisi dari siapa-siapa, Allah nggak perlu kebaikan dari siapa-siapa. Maka yang bakal dapat kebaikan aslinya adalah dia pelakunya itu sendiri. Tapi dari syaratnya dua, satu beriman, mukmin, yang kedua beramal soleh. Ya. Makanya kalau tadi disebutkan juga berangkat sini misalkan lagi, maka dia juga sering menyebutkan kalau kita tidak bahagia, maka pasti dua alasannya: satu kurang iman, dua kurang amal soleh. Di sini kalau dia berkata, kok nggak bisa gitu loh, kok karena masalah hidupnya beda-beda loh. Masalah langsung main divonis saja, kamu tidak bahagia ya, wah kurang iman. Oke, pertama satu, ada orang yang hidupnya jauh lebih berat daripada kita. Contoh, para nabi. Tapi gak perlu seperti itu. Nabi Yunus alaihissalam sekadar makan pada umatnya dicatok ikan paus. Kita mungkin pernah sengaja ngambil dan bukan haknya, ninggalin sholat dengan sengaja atau nyakitin hati orang tua, dicatat kucing juga enggak. Begitu masuk perut ikan, apakah dia berdoa, ya Allah, kan saya kayak nabi, ini JJT itu ujian teh? Enggak. Nanti ya Allah kan saya nabi, masa ujiannya gini-gini banget? Saya kira di Karawang pasti sudah semua. Ya. Kalau saya pakai Mandarin nanti lebih pusing. Ya. Enggak, doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Quran surah 21 Al-Anbiya ayat 87. Tiada ilah selain Engkau, Maha suci Engkau, sesungguhnya saya yang zalim, aku salah. Enggak perlu nyalain siapa-siapa. Nabi Adam diusir dari surga. Kita tahu tadinya beliau nggak mau makan buah terlarang, nggak mempan. Akhirnya iblis godain Hawa. Akhirnya istrinya ngajakin suaminya, karena saya tergelincir banget. Ketika dihukum, apakah nyalain iblis atau istri?
malah berkata Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, kami yang zalim. Jika Engkau tidak merahmati dan mengampuni kami, kami yang merugi. Iblisnya enggak disalahkan sama sekali. Iblisnya mau apa? Quran surah 15 Al-Hijr ayat 39. Karena Engkau yang menjadikan aku sesat, ya Allah. Ibarat maling ditangkap, ditanya, Bapak kenapa jawab? Dijawab, Allah sih takdirin saya jadi maling. Itu jawaban Iblis. Ya. Istri yang pun tidak disalahin. Ya. Mungkin kalau kita suka membayangin, ya, namanya suami istri itu kan suka ngobrol sebelum tidur. Yang ini mah tidak ada dalilnya, ya. Cuma namanya suami istri kan suka ngobrol sebelum tidur, normal ya. Mungkin sang istri berkata, ada maaf ya, gara-gara aneh jadi kita dihukum. Besok aku minta maaf ya Allah. Sudah gak apa-apa nih, aja yang minta maaf. Tapi kan Neng yang salah, nanti Neng yang bisa tanggung jawab ya. Udah saya cukup. Kalau AA udah jadi suami yang baik, seharusnya AA sampai mencegah Neng berbuat dosa. So sweet dengan yang ada. Dan ketika mohon maaf itu buat kami yang zalim. Nah, bertanggung jawab atas dosa istri. Mungkin kalau kita, ya Allah, ini saya mau tobat nih. Ini saya, sama istri saya ngaco ini nih. Emang susah dibilangin sih dia mah ya Allah. Begitu. Ya tahu di kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, ini kitab sejarah. Dikutipkan sebuah riwayat bahwa nanti Nabi Musa sama Nabi Adam itu bertemu dan Nabi Musa bertanya, kami semua diusir dari surga karena dosa. Nyalahin Nabi Adam. Nabi Adam jawabnya apa? Apakah engkau menyalahkan Allah? Karena itu semua sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi sebetulnya Nabi Adam juga tahu bahwa itu skenario Allah gitu. Tapi ketika akhirnya dihukum, gak playing victim, kan engkau yang ngatur skenario-nya ya Allah. Engkau yang ngatur untuk aku terperincir makan itu. Engkau bisa aja nulis skenario aku gak mau makan. Tapi enggak. Orang melihat dan beramal soleh, yang dipikirin dari setiap kejadian cuma satu, gimana caranya gara-gara kejadian tersebut saya diampuni Allah, saya tambah dekat sama Allah cukup. Bukan urusan siapa yang salah. Dan terbukti makin aku salah, makin mundur, makin lompong, dia beliau yang naik derajatnya seseorang. Iblisnya ya kita tahu ya, dilaknat oleh Allah. Maka ayo terima dengan kehidupan kita yang baik. Bismillah. Aslinya kita sendiri yang menabung kebaikan buat diri kita sendiri. Makin berbuat zalim, makin kita sendiri yang menabung keburukan bagi diri kita sendiri. Ada yang nanya, kok kenapa ya? Itu yang ada yang korupsi, ada yang zalim, yang bilang berbuat kerusakan di muka bumi. Kenapa ya hidupnya enak-enak aja dia tetap kaya dan tidak kena azab? Maka jawabannya adalah satu, kata siapa nggak diazab? Bisa jadi ditunda. Semua perbuatan ada tanggung jawabnya. Dan kebayang kalau misalkan di dunia gak pernah dihukum sedikit pun, maka semuanya dibalasnya nanti setelah mati. Asli lebih repot. Ya. Di akhir itu kata Nabi, apabila Rasulullah SAW yang maknanya akan ada hari di mana ditanda dirham itu tidak berlaku lagi. Nanti yang berlaku buat kalau ada yang nuntut balas dari kezaliman kita di hari akhir, kita bayarnya pakai apa? Amal. Di dunia dalam syariat Islam ada yang namanya diyat. Pernah dengar diyat? Diyat itu contoh ada orang nggak bunuh orang lain, maka itu keluarganya boleh milih pak, keluarga korban secara fikih ya. Satu boleh dikisos atau bayar diyat seperti denda yang nominalnya luar biasa. Jadi memang iya boleh milih untuk tidak dikisos, tapi dia harus bayar sejumlah yang itu cukup untuk menghidupi dia sampai beberapa turunan ke bawah. Ya. Jadi boleh pilih di hari Sabat, nggak boleh ada lagi. Pilihannya cuma dibayar dengan amal soleh. Bayangkan datang satu orang, maka kalau misalnya
Kalau misalkan pahala kita habis, dosanya si korban kita yang tanggung. Kebayang kalau misalkan baru satu yang tuntut aja pahala kita udah habis. Pas lagi ngomong ke belakang, aduh antrian masih 200 juta orang lagi, repot. Perlu jadi waktu pelatihan antri, kan kita yang di TV sama di YouTube, saya teh nonton berharap satu, ngarep ada satu aja yang nangis waktu dilatih ketakutan. Tapi ya seperti kita tahu semuanya rebutan ya. Ada ya gimana itu ngurus itu ya. Sedangkan amalan pun adalah apa? Kalau sudah mikir kayak gini, kalau suatu saat kita mati terus berhasil nyampe surga pun kita betul kayaknya bukan karena ibadah kita, tapi justru karena sabarnya kita ngadepin ujian di dunia. Ada yang sabar ngadepin istrinya, enggak, yang pada kayak kita emang istrinya pada neraka sih. Baik, baik di rumah. Baik. Ada yang sabar ngadepin atasannya di kantor. Bahwa di sini baik semua. Baik, baik. Serius. Karena kalau insiden, kalau nggak dari amalan kita yang ada sholat kepada apa ya. Kadang kita tunda-tunda, rapat lah, meeting lah, bisnis lah. Subuh, sekabutnya kalau mau jujur. Sekarang lagi pagi banget subuhnya, jam 4 lewat. Istiqomah, tapi istiqomah kuliah pun gak pernah ganti. Kemarin ganti kok, sekalinya ganti, atau ya? Tapi saya kemarin sholatnya lama. Iya, waktu sujud lama karena mikir di sini tasyahud apa begini? Lama sujud. Asli kurang. Ini kabar buruk dulu deh, kabar buruk. Izin Bapak Ibu. Sekalinya kita ibadah, belum tentu keterima. Bisa jadi salah niat dan lain-lain. Sekalinya kita maksiat, malaikat gak pernah malaikat. Sedangkan Nabi Adam aja diusir dari surga karena satu dosa. Kita pengen ke surga, memang dosanya satu. Jadi fasilitas dari Allah. Kita mudah sekali bikin dosa. Lihat handphone, tadinya cuma pengen lihat hasil pertandingan bola tadi malam, merembet kemana-mana, ada yang joget. Ngobrol, tadinya cuma pengen tanya kerjaan, tahu nggak segitu kan? Iya. Padahal baru beres seperti itu. Selamatkan saya dari ghibah. Tiba-tiba teman datang, tahu nggak? Rusak. Assalamualaikum, enggak, tahu gosip. Mudah sekali tergelincir. Atau kadang kita dengerin orang ngomong, dia lagi bahas ngomong, dia dengerin dalam hati, baru ngomong sekali, 2, 4 kali biasa. Dalam hati itu mudah sekali kita berbuat dosa. Tapi Allah pengen nyampein kita ke surga. Amalan segitu-gitu nih, fasilitas pasti dapat fasilitas. Contoh, ada yang utang tapi gak akan yang utang. Ini fasilitas itu. Ya, dan yang lain-lain. Dia jalan ke satu, dia kejeduk, ya apa aja, meriam, apapun. Maka yang tadi udah zolim, korupsi, tidak diazab. Satu, belum kata siapa nggak bisa jadi budak. 2, ketahuilah yang paling bahaya dari dosa itu bukan azabnya. Karena kalau ada orang maksiat terus kan azab, aslinya azab itu fasilitas pertolongan dari Allah. Lumayan
DP penggugur dosa 2, koruptor 10, ketangkap 1, yang beruntung yang ketangkap, Pak. Serius. Meskipun yang ketangkap ngambek, kenapa teman saya sendiri nggak ikut ditangkap? Setelah jalani hukuman bertahun-tahun diwawancara lagi begitu bebas. Gimana perasaannya setelah jalani masa hukuman? Wajahnya udah tenang, jawabnya juga sederhana. Alhamdulillah. Yang heran reporternya, kenapa alhamdulillah Pak? 1, gara-gara ditangkap saya bertinggal. Coba kan ditangkap, mungkin sampai hari ini saya masih jadi wanita. 2, jadi kenal Allah. Jadi penjara kegiatannya itu aja, ngaji, bersih-bersih. Di luar banyak yang macam-macam aja. Yang ketiga, DP, jadi penggugur dosa. Kebayang saya kalau nggak pernah kehukum, dihukumnya nanti semua setelah mati. Asli, berkat. Oh iya, tolong bilangin sama yang waktu itu ngelaporin saya ya, bilangin makasih. Maaf saya nggak bisa balas apa-apa, dan saya bisa jadi pahala janjian kayak gitu. Ya nggak mau reporternya, kok jadi soleh begini? Saya mau juga berita apa? Waktu tertangkap saya marah karena 1, Tuhannya saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat gak nangis, hilang duit baru nangis. Saya sih Tuhannya selalu bahwa mukmin dan dia beriman. Sudah baik kacamata iman. Ajaban diambil mukmin karena sungguh ajaib percaranya orang beriman. Dapat kebaikan disyukuri dia dapat pahala. Dapat kepahitan dia sabar jadi penggugur dosa. Berarti apapun yang terjadi dalam hidupnya, entah menghadapi kerjaan, menghadapi istrinya, menghadapi anaknya, semuanya antara jadi pahala atau jadi penggugur dosa. Jadi itu 2 tiket utama tersebut. Nah, kalau sepanjang jalan hidup dia ngambek wae hidupnya, ngambek mulu, ya mungkin dia tanya aja karena gue pengen ke surga. Nolongin orang yang gak balas budi, kesel. Lalu kalau udah pikirnya ke arah sana di situ, nanti dia punya kehidupan. Nolongin orang, baik ke pasangan, apapun itu. Orang yang dibaikin gak malah berbuat kebaikan yang sama, atau malah balas air susu dengan air tuba. Dan nolongin orang dia jahat, ya dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia jangan sayang dia untuk. Tapi kan kamu udah baik, dia malah jahat. Dia akan berbuat baiknya bukan supaya dia suka, tapi biar Allah cinta. Satu dunia cinta, tapi Allah benci juga saya repot. Tapi kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal nggak ditanya kelakuannya, ditanya kelakuan masing-masing. Tetap aja kamu dikhianati. Udah dibilang saya bakal mati. Cita-cita pengen ke surga. Nabi Adam diusir dari surga dosanya 1. Memang saya dosanya cuma 1. Berarti harusnya saya makasih ke dia karena udah ngumpulin dosa saya. Kasih dulu. Kapan ngambeknya berarti ini orang? Bukan emosinya mati, bukan. Masih bisa ngambek. Tapi kalau dulu ngambeknya ketika dirinya dijahatin, sekarang ngambeknya ketika Allah dan Rasulnya dijahatin. Kecewa bisa, kalau dulu kecewanya ketika nggak dapat bonus, sekarang kecewanya, ya Allah kemarin bisa tahajud, kenapa dari malam nggak tahajud? Sedih. Padahal seumur hidup nggak tahajud juga harus. Ketika orang bisa nangis gara-gara semalam nggak tahajud, itu mahal pasti. Jadi hidupnya sudah bukan mana yang aku suka, tapi mana yang Allah suka. Hidupnya sudah bukan bertanya apakah aku bahagia, tapi bertanya sudah berapa orang yang aku bahagiakan. Dan justru orang yang hidupnya kayak gitu, contoh para nabi, yang lebih bahagia. Saya pernah sampai ada di acara televisi ya, ada tokoh bertanya ke narasumber yang menjawabnya luar biasa. Jawabannya kayak gini. Dan pertanyaannya kayak gini. Tolong bujuk saya agar mau sholat. Koruptor juga sholat. Ya kalau ngomongnya kayak gitu, tolong bujuk saya biar mau makan nasi. Koruptor juga makan nasi. Aja pertanyaannya. Dia bilang kayak gitu, bujuk saya mau sholat. Narasumbernya jawab dengan jawaban yang luar biasa. Tapi tidak ada jawaban yang lebih sederhana. Tinggal ditanya balik aja, Pak, bapak bakal mati? Bakal. Mulia pengen? Sukses mau? Mau. Dunia akhirat mulia dan sukses? Oh iya dong.
Bahagia pengen? Baru. Ternyata Pak, ada manusia paling sukses, paling mulia, paling bahagia, dan paling bahagiain banyak orang. Contoh Rasul dan para pengikutnya, dan mereka sholat. Terus kita selama ini mati bakal sukses pengen, mulia pengen, bahagia juga pengen, tapi nggak pengen ngikutin cara manusia yang paling mulia, paling sukses tadi. Berarti selama ini kita cara hidupnya gimana? Pantesan aja stres sekarang lain kan hidupnya. Oh, tinggal ikutin pasti. Orang kita nggak asal dan ya Pak, nih Bapak beli kulkas, di kulkasnya nggak dipakai, nggak dicolok, jadi nggak nyala, dan nggak dipakai buat dinginin makanan, tapi Bapak pakai buat naruh lemari, baju, celana, buat naruh baju, celana, kemeja. Bisa nggak kulkas dipakai buat naruh baju? Bisa, tapi nggak akan semaksimal lemari, nggak akan terlalu muat banyak, dan fungsinya bukan buat itu. Nah sama, kita juga diciptain ada tujuannya nih. Allah sangat bikin manusia gede. Terus kita hidup gak ngikutin sesuai yang tujuan kita diciptain buat apa? Pak, asal jadi misfungsi. Kayak contoh, pernah dikerok pakai sendok gak? Enakan mana sama pakai koin cepean zaman dulu? Koin kan? Ya. Bisa apa bisa dikerok pakai sendok, tapi fungsi utamanya buat ngikut makanan. Kalau sudah sesuai fungsi, kan pasti ada aja masalahnya. Ya karena masalahnya kita sendiri tidak asli. Makanya kadang perhatikan. Kenapa? Karena yang hidupnya udah benar-benar lempeng, lurus, bijaksana, atau kalau inspiratif, kebanyakan biasanya yang udah sepuh, yang udah tua. Kenapa? Karena aku udah mau ngapain lagi. Serius, dia pernah coba bahagia dari harta, pernah kecewa sama harta. Dia pengen bahagia dengan bergantung sama makhluk, udah pernah dikecewain, sama pasangan pernah dikecewain, sama bosnya pernah dikecewain, sama temannya pernah dikecewain. Mereka udah pada nyampe titik di mana siapa lagi atuh yang gak bakal ngecewain saya. Dikira bahagia dari jabatan, setelah beres masa jabatan, ternyata pihak penjilatnya kejilat orang lain, yaitu penggantinya. Berarti selama ini dijilat jabatan saya, bukan saya. Saya ketidur casing jabatan. Jadi sudah sampai di titik, siapa lagi dong yang ngecewain? Oh, kayaknya tidak Allah. Lalu dia taat, sujud, bertakwa, baru ada aja dari dulu disebut. Kalau udah kan asal belum pernah semua. Jadi kira-kira bahagia dari kaya, jadi pengen kaya. Alasan orang pengen kaya kan satu, tahu tidak? Karena belum pernah kaya. Makanya ada istilah OKB, tahu? Orang kaya baru. OKB? Orang kaya baru. Orang kaya belum. Orang kaya belum. Kalau baru, biasanya kan. Ya. Karena nanti akan ada harinya nanti dia merasa semua makanan baik daging impor sama tempe bacem sama rasanya. Bedanya cuma 5 cm di sini. Ya kalau cadar 3 cm. Begitu ketemu kenyang makan daging sama tempe sama kenyang juga. Apalagi keluarnya. Sama-sama bau kan. Wah ini kenapa makanan mahal begini? Oh iya Pak, nanti keluarnya wangi. Serius. Bukan nggak boleh punya, tapi kadang kita malah nganggap bahagia itu dari situ banget. Ibarat gini ya, rumah kita di ujung jalan, pulangnya harus naik jembatan. Hanya satu jalan jembatan itu aja. Pertanyaannya, ada nggak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpet empuk, pegangan dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih bunga-bunga indah. Tapi rumahnya bobrok nggak? Indah jembatan, tapi rumahnya bobrok. Pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita nggak mau tinggal di jembatan? Nah kita lagi di jembatan, nama jembatannya dunia. Dan kalau ada yang sibuk bagusin jembatan,
atau sim bagus di dunianya aja, pada saat stres karena kita sibuk membangun sesuatu yang pasti kita tinggalkan. Ini bukan berarti beres kajian ini semuanya resign terus jadi makhluk masjid semua. Bukan. Karena kalau mikirnya kayak gitu, Abdurrahman bin Auf gak akan jadi pebisnis. Khalid bin Walid gak akan mau perang. Ya. Sahabat Nabi kalau bisa pengennya nikrum sama Nabi semua. Tapi ada yang disuruh kuasain bisnis, ada yang kuasain medan perang. Silakan, kita punya skill yang orang lain gak punya, jalanin bisnis. Ya. Kok saya baca Quran ngantuk, tapi dagang ya kok, silakan dagang. Siapa tahu dengan keuntungan dagangnya Bapak bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang ada puluhan tahun di desa. Yes. Beda, terserah silakan amalannya apa. Tapi sama, semuanya cuma jadi jalan untuk Allah. Mana kalau ada yang bertanya, oh bikin dong kajiannya tentang tema Allah jadi kaya menurut Islam. Ayo beberapa episode juga. Lengkap jalan sejarah tentang Abdurrahman bin Auf. Tapi kita berani bilang Abdurrahman bin Auf itu jadi kayanya efek samping. Kita pengen jadi kaya itu jual utama. Sekundamental itu. Ya. Kadang sampai ada ibu kok rajin banget doanya. Iya kok biar kaya. Boleh gak berarti? Oh boleh, bagus mintanya masih ke Allah. Tapi ibu tolong terusin doanya sampai ibu punya hati yang merasa, oh saya bisa juga ini nikmat yang lebih mahal daripada aku jadi orang kaya. Bapak izin ya, secapek-capeknya Bapak Ibu semua kerja dia ada langsung kita sekarang. Maaf, kalian gak akan lebih kaya dari koruptor. Serius. Bentar. Kalau sekedar tujuannya pengen kaya doang, jangan kerja di sini. Mendingan itu mau ke Thailand jadi badan juga. Tapi kan hancur di hadapan Allah kalau nggak tobat. Ada pedagang kaos kaki, nih ditanya sama pemuda, Pak berapaan? 10.000. Modalnya berapa? 8.000. Ya Allah Pak, hari ini ngambil cuan cuma 2.000. Tiba-tiba dicelotekin yang kayak tadi, Pak mau kaya sama jangan dagang kaos kaki. Mendingan Bapak jadi koruptor. Itu kan. Si Bapak malah jawab ini, dari sini dari saya suksesnya bukan satu saya jadi orang kaya, tapi ketika kaos kaki saya dipakai oleh saudari saya sesama muslimah untuk menyempurnakan menutup auratnya, berhasil dari tujuan saya tadi. Masya Allah. Serius enggak? Bukan gak boleh kaya, tapi dikira Allah iseng itu ngasih contoh di Quran Firaun. Betul tak ya? Sebelum puasa-puasa presiden zaman sekarang sama sekaya-kayanya orang gak akan lebih kaya dari Firaun dan kawan-kawannya asli serius. Tapi darjat mereka tadi ada Allah. Hidup 400 tahunan, seumur hidup gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah batuk. Istri solehah, punya segala-galanya. Kan supaya mikir, ada suka ada yang bilang kayak begini. Aikam mah gak nurut sama Allah, elek ke Firaun. Kenapa kalah sama Firaun? Firaun mah gak nurut, kaya punya segala-galanya. Aikam kaya, atas ini kayak yang begitu. Mulia enggak bisa disuruh-suruh. Kecuali aing yang kita ninggalin sholat, ya langsung ada transferan 3T ke rekening tante. Enggak. Bukan nggak boleh, tapi bukan nggak boleh punya, tapi kalau kita meletakkan bahagia harus punya ini dulu. Kalau bahagia harus kaya dulu atau menjabat dulu atau jadi pejabat dulu atau viral dulu atau populer dulu, berarti Allah dong yang nggak adil. Kan yang bantuin Allah. Tapi selagi semuanya bismillah nurut sama Allah, Pak, dekat sama yang punya toko roti aja, kenyamanan roti. Apalagi dekat sama yang punya dunia. Iya, kita juga ikut di konglomerat kan. Tapi mudah bagi Allah bikin hati kita merasa cukup. Asli ya, ada orang makan rendang kayak ngambek kok. Saya maunya restoran itu ya. Kenapa ini rendangnya dari restoran lain? Di saat yang lain belum tentu makan rendang sekali. Ngambek saya tadi. Menurut Bapak 20 miliar banyak kan? Banyak. Banyak. Mau nggak saya kenalin sama orang yang dapat 20 miliar sebulan kayak ngambek? Stop. Bulan lalu dapatnya 25 M. Jadi bagi dia kayak rugi itu keuntungan perusahaan menurut
Padahal kebutuhan dia sebulannya cuma 200 juta. 200 juta sebulan itu udah foya-foya aja boleh. Udah makan mie mall tiap hari. Sekali makan 1 juta. Kali sehari 3 kali 3 juta. Sebulan berarti kali 30 90 juta. Ngambek tapi akhir. Jadi kenapa pentingnya beriman itu karena selain untuk urusan akhirat kita ya, karena bahagia itu tergantung isi hati kita pasti. Kayak tadi yang koruptor ketika ditangkap apa karena di hatinya masih duit belum. Atau contoh yang hobi main bola atau besok, gesman dia keluar duit, bayar lapangan, lari-lari, kepleset, kena sliding, kecelew, pulang-pulang senyum, seru banget tadi mainnya. Coba bagi yang nggak hobi main bola, amit-amit saya tadi bayar berapa nggak tahu, dan disuruh main bola, ngapain saya bisa beli bola sendiri 40, itu bola satu dikejar Tuhan orang itu juga. Atau di sini ada yang kecil juga fitness, yang pengen badannya bagus, hati-hati nanti kalau ketemu ke dipanggul, serius diewek terus. Nih bapak-bapak foto, kenapa saya foto? Udah bapak-bapak yang bayar, bapak yang foto-foto besi foto. Mendingan biasa yang saya potong-potong saya dibayar, badan sama-sama jadi. Jadi bau keringetan. Tapi ada tuh yang tetap bayar member, sengaja beli sepatu khusus, ya, harus satu setel atasan celananya, dan nanti supaya bisa foto selfie di kaca. Paling seneng kalau ditanya toiletnya gimana? Situ toilet. Benar ya ternyata dulu di sekolah saya kebutuhan manusia tiru Pak. Primer, sekunder. Oh ya. Primer, sekunder terus. Ternyata ada kebutuhan yang keempat. Apa? Kebutuhan ingin diakui orang lain. Iya, cuaks. Validas. Cuaks. Kalau orang Sunda nyebutnya validas. Berarti ke orang Sunda palit apa tuh palit? Palit itu dia. Ini kalau harus validasi itu isi aja. Masa ini aku iya. Ada yang kakinya cuma 2, tapi sepatunya 50. Biarin aku kalau mungkin cita-citanya pengen jadi kaki 1000. Dulu cuma saya SD ada tebak-tebakan kayak gini. Kalau seluruh hewan di hutan rapat kumpul, siapa yang datangnya telat? Saya pulang mah pakai sepatu gitu. Makanya sok pernah lihat ya kaki 1000 pakai sepatu? Enggak. Udah karena lama, jadi dia males. Ya, udah ya. Nih, ini lebih lucu ya. Fungsi jam tangan apa? Buat baca jam. Ya, waktu. Waktu. Kalau mobil saya ganti Pak. Ya. Kalau mobil miliaran sama mobil second yang puluhan juta, larinya memang kencengan yang enggak, betul ya? Betul. Tapi ada jam tangan 11,7 miliar. Nama jam tangan yang beli di pasar Gembrong yang 35.000, meskipun gambar dolar, kecepatannya sama tidak? Sama. Wah, ini jam tangan bapaknya dia nanti kelebihan naon. Oh, ini 1 jamnya sekitar 5 menit. Dipakai kayak gini. Saking kencang-kencangnya bisa jadi kipas angin tuh. Dulu ada jam tangan dulu senang. Semenjak pakai jam tangan kiri. Senang salaman. Aku lah, kecuali setiap kali ada orang pergi sekaligus bantuin kecil. Sampai rumah diomel, Pak, itu kan bawaan sebelah tetangga tuh bawaan kamu. Masa mobilnya bagusan dia sih? Mobil dia memang bisa macam-macam, tapi mobil terbaik kita tetap Astra-Rehazi. Masuk. Masuk, masuk. Bukan kamu ya, tapi ya
dipecat, ya. Dan ini sesuatu yang jauh lebih mahal. Kadang orang bilang, perhatikan orang-orang yang pada lulus kuliah. Kadang yang mereka tambah itu hanya jumlah surat lamaran kerja aja. Lupa untuk menambah satu hal, yaitu ya kamu punya skill apa, please. Karena isi contoh bertanya Pak, ada orang misalnya melamar kerja terus berkata, Pak saya minta gaji 50 juta, nggak langsung diusir, tapi akan ditanya dulu, kamu punya skill apa? Kalau terbukti kamu punya skill yang orang lain nggak punya dan terbukti bisa mempunyai perusahaan, ditambah orangnya jujur, jangankan digaji 50 juta, bisa ini kamu saya bukain perusahaan baru, 50% keuntungannya buat kamu, silakan. Ya. Saya kenal seorang fotografer, seumur hidup gak pernah lama kerja. Yang dia tahu dia hobi, dia kulik, dia baca bukunya, dia nonton seminarnya, dia nonton YouTube-nya, sampai dia bisa motret yang orang lain dia bisa foto selama situ. Nanti datang orang nyari, Pak saya pengen nikahan, pengen difoto sama bapak, kapan nih? Insya Allah bulan depan. Aduh maaf, saya jadwal motret baru 3 bulan ke depan. Ya udah Pak, saya nikahnya 4 bulan lagi aja. Serius, ada kayak gitu. Untung dia cuma ganti tanggal, gak ganti calon. Iya kan? Enggak Pak, tahu sendiri orang kaya kalau udah cocok, Pak saya perlu jasa bapak. Bapak minta berapa, saya bayar. Di saat orang lagi susah-susahnya nyari kerjaan, dia ditawari mau minta duit berapa. Yang dia tak ada. Makin ya. Seperti itu. Ya. Atau bisa kembali pada orang mau terima saya kerja, mau saya cuma minta ganti saya minta gaji 1 juta aja. Boleh dia kasih lihat dia terima sebulan 1 juta. Boleh besok kamu tolong nyetir ya, nggak bisa kok. Apa tuh ya? Oh ini lagi ada kekurangan guru bisa ngajar ngaji nggak bisa kok. Atau apa tuh ya? Oh ya udah besok nyapu deh, ngepel, males kok. Diterima kayak kita kayak gitu. Mintanya murah, insya Allah 1 bulan 1 juta. Termasuk gaji yang rendah sekali 1 bulan 1 juta. Untuk jangan sekarang ya. Tapi tetap kamu ini kalau seperti itu, maka yuk bisa kalau Allahnya dekat, kita dia jujur, bisa ini pasti tertolong. Dan tekan dulu. Foto terakhir sudah dikasih foto. Hari penilaian bulan purnama. Hidayat ciptaan Allah. Pertanyaannya, ada gak yang lihat bulan purnama dia berantem Pak? Dengki. Pak, Bapak gak boleh ya lihat bulan itu. Yang boleh cuma saya tahu Pak. Ada kayak gitu? Enggak. Semua lihat bulan barengan bisa? Bisa selagi gambar. Dan gak kalah mengetek. Maka itulah gambarannya kalau kita memperbutkan sesuatu yang luas. Beda kalau kita memperbutkan sesuatu yang sempit. Contoh dunia. Udah gak dapetin guru bambok, begitu bonyok, benjol, belum tentu dapat. Contoh, penduduk Indonesia 270 juta orang. Kira-kira yang boleh jadi presiden berapa orang? 1. Bayangin kalau 270 juta orang rebutan satu posisi yang sama, gimana rusuhnya negeri? Tahun lalu yang rebutan cuma 3 aja beratnya terus Indonesia. Tapi kalau 270 juta penduduknya semuanya pengen ke surganya Allah, semuanya jujur, semuanya baik budi, semuanya gak mau zolim, akhlak mulia, gak mau merugikan orang lain, bakti ke orang tua, tiap malam tahajud, sedekah zakat puasa haji. Muat gak surga bagi 270 juta orang? Muat. Terus berantem, dosa berhutang. Mana yang dibudik sesuatu terus. Makanya kalau jelas-jelas tadinya kita akur, ada ngajak teman kerja, bahkan saudara berantem, ada kerjaan. Sederhana. Pasti ada dunia jadi di antara kita. Tujuannya sama-sama nolong orang baik-baik, balas budi atau enggak. Yang dikejar Allah bukan balasan darinya. Harta, hati lebih bahagia, orang juga suka, otomatis dengan nilai-nilai kehidupan seperti itu ya dia jujur, ya. Orang percaya, ya. Hanya perlu sekali bohong
untuk bisa merusak hari ini 10 tahun ke depan. Dipecat lama lagi kepada dengan pribadi untuk di tempat saya itu baru. Tapi sekali dia jujur bismillah, jangan dikasih percaya. Ya. Mudah-mudahan yang disampaikan sedikit ya ada kebaikan dan manfaat ya. Amin. Saya mengajari kepada usaha versi kita untuk masuk ke sesi selanjutnya. Tafadhol silakan.